Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang melayani di Sekolah Kalam Kudus Malang. Saya merasa senang sekali jikalau pada saat ini diberikan kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan dan khususnya dengan sebuah topik guru sebagai gembala bagi para siswa. Dalam bagian sebelumnya, Bapak Yohanes Tan sudah menyampaikan kepada kita semua dan kita belajar dari satu pribadi yang agung yaitu gembala kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini kita akan membahas satu bagian yang terambil dari kitab Yehezkiel pasal 34. Dan saya akan membacakan mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian, mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak, dan tersesat di semua gunung, dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantarannya menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Dan oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengawali perenungan kita pada saat ini dengan memutarkan sebuah klip yaitu dari sebuah lagu. Judul lagunya adalah Guruku Tersayang. Dan kalau Bapak Ibu melihat klip ini, saya yakin Bapak Ibu langsung mengingat ini adalah klip yang dinyanyikan oleh anak-anak kita. Silakan memperhatikan klip ini. Selamat pagi semua.
Saya tertarik dengan kata-kata yang ada di dalam lagu ini, syair dari lagu ini, khususnya di bagian refnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan, syairnya bunyinya begini, guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasih. Nah, dalam refnya bagian yang kedua juga menarik Bapak Ibu Saudara. Nyatanya diriku kadang membuatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, bagian pertama dari ref ini disebutkan bahwa guru itu dipakai oleh Tuhan untuk memampukan para siswa sehingga bisa memiliki banyak kemampuan dan skill, bahkan bisa mengerti banyak hal. Itu bagian yang pertama. Ref yang bagian kedua, di situ kita diajak untuk melihat bahwa seorang guru itu punya kesabaran, ketelatenan, kasih, pengorbanan yang luar biasa. Sehingga walaupun anak-anak itu mempunyai banyak kelemahan, banyak kekurangan, tetapi anak-anak itu dimampukan untuk bisa bangkit dan menatap masa depan. Nah, dari lagu ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak untuk kita melihat bahwa posisi kita, peran kita sangat strategis sekali sebagai seorang guru, yaitu peran yang membawa perubahan, peran transformatif. Ini ada di dalam diri para guru. Artinya, Bapak Ibu Saudara, para guru, entah kita sadar atau tidak, kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa perubahan. Nah, perhatikan, perubahan itu bukan hanya terjadi, bukan hanya dialami oleh satu orang, tetapi perubahan itu bisa terjadi, bisa dialami juga kepada satu komunitas, kepada satu masyarakat, kepada satu kota, bahkan kepada satu negara dan bahkan satu peradaban. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa guru itu punya peranan yang sangat luar biasa untuk membawa perubahan. Nah, ada satu quote yang menarik yang saya dapatkan Bapak Ibu Saudara. Quote-nya itu berbunyi begini. Orang hebat bisa menghasilkan, bisa melahirkan beberapa karya bermutu. Tetapi guru yang bermutu, ya, guru yang bermutu bisa melahirkan ribuan orang-orang hebat. Nah, sekali lagi, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya yang bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang hebat. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara, peran seorang guru bisa melahirkan ribuan orang hebat. Nah, orang-orang hebat ini yang lahir dari yang dididik, yang diasuh, dirawat oleh seorang guru, itu akan membawa perubahan-perubahan yang besar juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, peran seorang guru itu adalah peran transformatif, itu luar biasa. Dan itu Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu sebagai seorang guru. Nah, sadarilah Bapak Ibu Saudara, peran yang sangat penting ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah mempercayakan satu peran yang penting, yang strategis seperti ini, kita harus gunakan. Karena begini Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita satu peran, satu posisi, itu Tuhan mau melakukan lewat diri kita, melakukan satu perubahan. Dan di dalam diri kita sebagai seorang guru, Tuhan mempercayakan ada anak-anak untuk kita membawa satu perubahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya melihat posisi itu sebuah anugerah. Posisi itu adalah sebuah tempat di mana kita bisa melakukan pelayanan yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Dan dalam hal ini membawa perubahan. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Alkitab, banyak orang yang Tuhan tempatkan di posisi-posisi penting. Dan mereka bisa membawa perubahan-perubahan yang besar. Sebagai contoh misalnya ada Yusuf, di dalam perjanjian lama juga ada Musa yang memimpin bangsa Israel, mereka ditempatkan oleh Tuhan di posisi-posisi yang penting untuk membawa perubahan. Begitu juga dengan Daniel, ditempatkan oleh Tuhan di posisi yang penting untuk mereka membawa satu perubahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, posisi kita, peran kita, profesi kita adalah tempat di mana Tuhan percayakan kita untuk melayani Dia dan Dia mau membawa perubahan lewat diri kita. Nah, tapi begini Bapak Ibu Saudara, memang peran profesi sebagai seorang guru itu membawa perubahan. Tetapi bagi kita seorang Kristen, bagi kita seorang umat Tuhan, anak Tuhan, kita bukan cuma sebagai berperan menjalankan peran kita, profesi kita sebagai guru, tetapi kita adalah seorang guru Kristen yang membawa mandat, yang membawa pesan, yang membawa perintah dari Tuhan, yaitu apa? Kita menjadi guru Kristen yang membawa perubahan supaya orang-orang yang ada di sekitar kita mereka menjadi serupa dengan Kristus, mengerti panggilan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi ketika sekolah kita mengangkat tema tentang guru sebagai gembala, buat saya ini tema yang sangat-sangat penting.
untuk mengingatkan kita bahwa kita bukan cuma sekedar menjalankan profesi kita sebagai guru, tetapi di dalam panggilan ini kita sadar ada panggilan yang besar yang Tuhan titipkan di dalam diri kita. Ingat, seorang guru sekali lagi akan membawa perubahan yang sangat besar. Satu orang saja yang bisa diubahkan oleh seorang guru, itu bisa membawa perubahan yang besar berikutnya. Nah, kalau Tuhan mempercayakan kepada kita banyak anak, maka akan ada banyak perubahan-perubahan besar yang Tuhan mau kerjakan lewat diri kita dan juga lewat anak-anak yang akan kita layani. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak untuk melihat ketika kita menjalankan panggilan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang gembala di tengah-tengah anak-anak siswa yang kita layani, maka kita akan bisa melihat banyak perubahan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita perlu lihat kalau kita cuma melihat saya sebagai guru dan ini hanya sebagai profesi, maka itu akan terdampak di dalam berbagai aktivitas di dalam semua tugas-tugas yang kita kerjakan. Misalnya, kalau kita melihat anak, maka kalau kita cuma melihat diri kita profesi sebagai seorang guru, maka kita akan melihat anak kita berdasarkan nilai. Prestasinya seperti apa. Kita tidak melihat anak kita itu sebagai satu pribadi yang utuh. Tapi kalau kita melihat panggilan kita ini, seorang guru ini sebagai seorang gembala, maka kita melihat anak kita, anak didik kita bukan sebatas nilai, tapi kita melihat dia sebagai satu pribadi yang istimewa di mata Tuhan. Kita akan melihat bukan lagi sekedar nilai, tetapi apa yang ada di balik nilai itu. Bagaimana kehidupannya, bagaimana perasaannya, bagaimana keluarganya, bagaimana semua aspek dalam dirinya. Kita akan belajar untuk melihat satu anak dalam keberadaan dia sebagai satu ciptaan Tuhan yang unik. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lihat klip ini. Finally, of course, it makes sense of it, so it involves interpreting. What happened, Edwin? I'm really very tired. Really. Thank you for dinner, Mrs. Strong. You're welcome. You can treat me when you're successful. Mrs. Chong. It's time for dinner. Dari klip ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa seringkali kita menilai
anak kita itu dari nilai. Padahal anak kita itu lebih berharga daripada nilai. Saya mau mengajak untuk kita melihat anak kita dari perspektif yang berbeda. Kalau kita punya hati seorang gembala, maka kita melihat anak kita tidak sebatas nilai. Tapi apa yang ada di balik itu semua, kita mau belajar mengenal anak-anak kita. Kalau kita melihat profesi panggilan kita, diri kita sebagai guru hanya sebatas profesi, maka Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan anak kita adalah hubungan top down. Kita guru, dia murid. Kita atasan, dia bawahan. Kita memberikan perintah, dia harus ngikut. Ketika kita menjadi gembala buat anak-anak kita, maka kita tidak mempunyai sikap yang seperti itu. Tetapi kita ada di depan mereka, ada di tengah mereka, ada di belakang mereka. Ketika kita ada di depan mereka, kita sedang mengarahkan mereka. Ketika kita ada di tengah mereka, kita hadir, berinteraksi, mengenal hati mereka, mengerti perasaan mereka. Ketika kita ada di belakang mereka, kita memberikan support, memberikan dorongan buat mereka. Nah, bagian ini nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam poin berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa dampak yang begitu besar kalau kita melihat panggilan kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang gembala, dengan profesi kita sebagai guru, maka kita akan bisa membawa perubahan yang jauh lebih besar. Saya sadar Bapak Ibu Saudara bahwa menjadi gembala itu tidak mudah. Butuh hati yang baru dari Kristus. Kita butuh anugerah Tuhan untuk kita bisa menjalankan ini. Di dalam perikop Yehezkiel pasal 34 yang tadi kita baca, maka kita diajak untuk belajar dari Tuhan, di mana Tuhan itu menjadi gembala. Dan dalam Yohanes pasal 10 yang sudah dijabarkan oleh Pak Yohanes Tan, di situ kita belajar dari Kristus, di mana Kristus itu adalah gembala, dan kita belajar dari Kristus. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah sebagai gembala? Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang pertama, gembala itu punya hati untuk melindungi domba-dombanya. Jadi dalam poin yang pertama ini, guru itu punya hati untuk melindungi anak-anak didik yang dipercayakan. Nah, ada dua ayat Bapak Ibu Saudara yang saya akan bacakan bagi kita pada saat ini. Ayat kelima, dikatakan dengan jelas di situ, dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Ayat 15, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, ada kata mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Berarti ada pemangsa. Tapi dalam ayat 15 ada kata yang indah. Aku akan membiarkan mereka berbaring. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Domba itu binatang yang lemah. Mereka tidak punya alat untuk melindungi diri mereka sendiri. Nah, kalau ada pemangsa, Bapak Ibu Saudara, maka mereka tidak punya kemampuan untuk membela diri mereka. Dan kalau mereka tersesat, itu menjadi sebuah kesempatan bagi para pemangsa untuk memangsa mereka. Jadi domba itu adalah binatang yang perlu dilindungi. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak musuh, ada banyak kuasa-kuasa di luar sana yang berusaha untuk menghancurkan anak-anak kita. Mereka berusaha untuk mencari celah bagaimana bisa merebut anak-anak kita, bisa mempengaruhi anak-anak kita. Saya yakin kita mengasihi anak-anak kita dan kita tidak ingin anak-anak kita itu hidup mereka hancur dan berantakan. Kita ingin anak-anak kita punya hidup yang indah, mereka bisa mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, perhatikan, gembala itu tidak akan membiarkan anak-anaknya, domba-dombanya itu dimangsa. Tidak dibiarkan berserak, tidak dibiarkan tersesat, tetapi dijaga, dilindungi, sehingga domba-domba itu bisa berbaring dengan aman. Kita sebagai gembala bagi anak-anak, kita melindungi mereka, sehingga anak-anak itu merasa aman, merasa nyaman bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini oleh karena pandemik ini, situasi proses belajar kita lakukan secara online. Dan memang Bapak Ibu Saudara, ini situasi yang sangat sulit sehingga mau tidak mau ini kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa belajar secara online ini pun tidak mudah. Anak-anak kita sangat mudah terdistraksi. Pikiran mereka, konsentrasi mereka gampang sekali teralihkan.
Dan yang lebih rawan lagi, Bapak Ibu Saudara, adalah mereka sangat mudah untuk mengakses situs-situs yang dalam tanda kutip saya katakan berbahaya. Misalnya nih, ada situs-situs yang mengajarkan topik-topik tentang ateisme, agnostik, LGBTQ, dan tentang agama-agama lain. Dan Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita, mereka bertumbuh di dalam banyak hal dan bisa jadi pemikiran-pemikiran, konsep-konsep mereka itu juga terpengaruhi. Dan ketika mereka mengakses situs-situs dengan topik-topik yang seperti tadi saya katakan, bisa jadi mereka akan terpengaruh. Dan yang repotnya Bapak Ibu, misalnya nih, tentang LGBTQ. Ketika menyaksikan itu semua, mereka menganggap itu normal. Jadi ketika mereka melihat, wah banyak kok yang melakukannya, maka LGBTQ itu dianggap, ya aku pun kalau melakukannya normal. Dan belum lagi Bapak Ibu Saudara, situs-situs yang bernuansa sensual. Hanya tinggal klik. Bapak Ibu Saudara, kita perlu melindungi anak-anak kita. Ada begitu banyak, kalau boleh saya katakan predator, ada begitu banyak pemangsa yang akan menghancurkan anak-anak kita. Tapi sekali lagi, hati seorang gembala dalam diri kita. Kita ingin melindungi mereka. Kita ingin mereka mencapai tujuan hidup mereka, yaitu menjalankan kehendak Tuhan. Mereka bisa memahami panggilan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka bisa berkarya buat Tuhan. Kita hadir untuk menyampaikan hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Itu yang pertama. Gembala hadir untuk melindungi anak-anak kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, gembala, guru sebagai gembala yang memberikan arahan. Masih ayat 5, Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di ayat 6. Di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Juga ayat 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, domba itu punya karakteristik yang lain. Tadi di bagian yang awal saya katakan lemah karena tidak punya alat untuk membela diri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, domba itu adalah binatang yang bodoh. Artinya dia itu perlu diarahkan. Dia tidak bisa mengarahkan dirinya sendiri. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, domba itu gampang sekali teralihkan. Nah, anak-anak kita Bapak Ibu Saudara adalah anak-anak yang perlu diarahkan. Coba kita bayangkan diri kita. Coba kita ingat masa lalu kita. Kita bersyukur ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengarahkan hidup kita. Perhatikan anak-anak kita. Mereka perlu ada orang-orang yang mengarahkan hidup mereka. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita akan memilih langkah hidup yang salah. Jelas sekali di sini Tuhan mengingatkan bahwa para gembala-gembala yang palsu itu, mereka itu membiarkan domba-domba, membiarkan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dengan gembala-gembala di dalam Yesaya pasal 34 ini, pemimpin bangsa Israel dan termasuk di dalamnya juga adalah pemimpin-pemimpin agama. Jadi bukan cuma spesifik kepada imam, tetapi pemimpin-pemimpin secara umum. Tetapi mereka mengabaikan tugas ini. Sehingga apa? Bangsa Israel, mereka berjalan tidak seperti yang Tuhan mau. Mereka berserak, mereka tersesat, dan mereka hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang unik adalah domba itu adalah domba yang mengenal suara gembalanya. Mereka ngerti ini gembalaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena domba itu mau mendengar suara dari gembalanya, maka ini menjadi sebuah kesempatan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu sebagai guru punya kesempatan yang luar biasa. Anak-anak kita mendengarkan suara kita. Dia trust kepada kita, dia percaya kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita gunakan kesempatan ini untuk apa? Mengarahkan anak-anak kita. Kita meyakini bahwa setiap anak yang Tuhan hadirkan di muka bumi ini dan Tuhan percayakan untuk dididik di tangan kita. Tuhan mau supaya kita membimbing anak-anak kita dan anak-anak kita mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, guru sebagai gembala itu berarti guru yang mengenal dan memperhatikan siswa, domba-domba yang Tuhan percayakan. Siswa-siswi, anak-anak yang dipercayakan. Dalam ayat 11,
Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Salah satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara dalam peran kita sebagai gembala itu adalah kita bisa mengenal dan kita bisa memperhatikan domba-domba. Dalam hal ini kita bisa mengenal anak-anak kita dan kita bisa memperhatikan mereka. Tapi untuk bisa mengenal, maka kita harus dekat dengan mereka. Untuk bisa dekat, kita harus berkomunikasi dengan mereka. Untuk bisa berkomunikasi, maka kita harus mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudara, saya sadar bagian ini sangat sulit. Ketika kita belajar untuk menjadi gembala, saya tahu ada banyak hal yang harus kita korbankan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak mau berkorban, maka anak-anak kita nanti yang akan menjadi korban. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai guru, dalam hal ini sebagai gembala buat anak-anak kita, mari kita mau berkorban. Saya tahu, saya sadar Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal di dalam diri kita yang harus kita korbankan. Kita akan mengorbankan kenyamanan kita mengorbankan yang namanya privasi kita, kadang-kadang kita butuh me time untuk diri kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, inilah yang kadang-kadang harus kita korbankan. Untuk apa? Karena kita memikirkan ada anak-anak yang kita layani untuk memikirkan masa depan mereka. Bapak Ibu Saudara, sekarang sistem pembelajaran kita sekali lagi adalah online dan ini sungguh sebenarnya sangat menyulitkan. Mengapa saya katakan sangat menyulitkan? Ya, menyulitkan dalam arti untuk kita bisa mengenal, memperhatikan anak-anak itu secara utuh begitu ya. Nah, ini beda sekali Bapak Ibu Saudara kalau kita berjumpa secara fisik gitu ya, seperti dulu kita bisa ketemu anak-anak secara langsung. Nah, sekarang kita berjumpa dengan anak-anak karena online ini kita berjumpa melihat layar begitu ya. Nah, kalau kita melihat layar Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita cuma lihat di permukaan. Nah, saya ambil contoh begini. Nah, mungkin juga Bapak Ibu Saudara pernah melakukannya ya. Kalau kita rapat, baju atau kemeja yang kita gunakan itu baik, rapi. Tetapi bagian bawah kita pakai celana pendek gitu ya. Kenapa kita menggunakan celana pendek? Karena buat kita ya kan nggak kelihatan begitu kan. Tapi beda kalau kita datang ke kantor, datang ke sekolah, lalu kita ketemu dengan banyak orang, saya yakin kita semua akan berpakaian dengan rapi, dengan lengkap dan baik sekali. Nah, dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara, yang mau saya sampaikan adalah begini. Kalau kita cuma melihat layar, maka kita sulit untuk melihat secara utuh seorang anak. Sangat sulit. Tapi beda kalau kita berjumpa secara fisik dan kita melihat dia secara utuh, kita bisa melihat dia dengan banyak aspek dari dirinya. Kita bisa mengenal dia lebih dalam. Kita bisa berinteraksi lebih dalam. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di sini saya katakan dalam masa pelayanan, dalam situasi pandemik ini pelayanan kita sebagai gembala, ini saya sadari ini sangat-sangat sulit dan kita perlu perjuangan ekstra. Kita perlu anugerah Tuhan, kita perlu pertolongan dari Tuhan supaya hati yang mau terus menggembalakan, mengasihi mereka, memahami mereka, mengenal mereka. Mereka pun punya banyak pergumulan dan kita belajar untuk bisa ngobrol, mengenal, mengasihi mereka. Yang keempat, guru sebagai gembala bagi domba-dombanya adalah guru yang menyediakan makanan bagi anak-anaknya. Nah, dalam ayat 14 dikatakan, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa gembala itu akan membawa anak-anaknya ke padang rumput yang baik. Sebagai gembala harfiah memang itu yang dilakukan, yaitu menyediakan makanan yang dimaksud di sini adalah rumput, dan rumputlah yang disediakan. Dalam hal ini, para guru tentu saja bukan memberikan rumput ya Bapak Ibu ya. Kita bukan memberikan rumput buat anak-anak kita. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara, sebagai guru, maka makanan yang sering kali kita berikan kepada anak-anak kita adalah pengetahuan dan keterampilan. Ini sudah pasti. Ini sudah pasti kita berikan. Mereka membutuhkan pengetahuan, mereka membutuhkan skill untuk masa depan mereka. Ya, tetapi ada makanan yang lain yang diperlukan oleh anak-anak kita. Apa itu? Firman Tuhan. Apa itu? Pengenalan kepada Tuhan. Dan sekolah kita, Bapak Ibu Saudara adalah sekolah Kristen. Dan apa yang menjadi ciri khas dari sekolah kita adalah anak-anak yang datang di tempat ini, yang kita didik, mereka bukan cuma
mendapatkan pengetahuan. Mereka bukan cuma menambah skill. Skill mereka ditingkatkan, bukan cuma itu. Tetapi apa? Mereka mengenal Tuhan. Mereka mengalami Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mereka bisa mengalami itu. Mereka bisa belajar itu dari apa? Dari diri kita, para guru. Kita membawa kasih Tuhan, kita membawa firman Tuhan dalam interaksi kita dengan anak-anak kita. Kita bisa menyatakan itu semua dalam kebersamaan kita dengan mereka. Di dalam kasih dan firman yang kita beritakan lewat hidup kita. Dan salah satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara adalah ketika kita bisa menerima setiap anak-anak kita dengan segala keunikan mereka masing-masing. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, setiap anak yang lahir ke muka bumi ini punya kemampuan, punya keunikan masing-masing. Ada yang kemampuan akademiknya menonjol, ada yang suka bernyanyi, dan sebagainya. Tetapi juga, Bapak Ibu Saudara, ada dalam tanda kutip nih, anak-anak yang menonjol juga, karakternya yang bikin kita pusing gitu ya. Itu yang kadang-kadang membuat kita, aduh, kok bisa ya ketemu dengan anak yang kayak begini? Kok bisa ya ada anak yang lahir modelnya begini gitu ya? Kadang-kadang kita jengkel. Tapi Bapak Ibu Saudara, disinilah panggilan kita sebagai seorang gembala, sebagai umat Tuhan, sebagai seorang Kristen yang membawa amanat ini. Apakah kita bisa hadir membawa kasih dan firman Tuhan itu secara nyata? Kita menerima mereka, kita memeluk mereka. Bapak Ibu Saudara, saya punya teman dan juga saya yakin Bapak Ibu Saudara punya banyak cerita di mana ada anak-anak yang punya perilaku yang luar biasa pada waktu sekolahnya, tetapi hidup mereka diubahkan. Oleh karena apa? Ada guru-guru yang punya hati buat mereka. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya bagi kita untuk mengajarkan firman Tuhan secara nyata, secara jelas bagi anak-anak kita. Lewat kehidupan kita, bagaimana kita bisa menerima mereka dan kita mendorong mereka, kita bisa mensupport mereka untuk tetap maju. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, guru sebagai gembala yang merawat. Ya, merawat anak-anaknya. Saya membacakan ayat yang ke-16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Perhatikan ada kata yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang kita layani, tidak semuanya mereka bertumbuh besar di dalam rumah yang aman buat mereka. Terkadang kita mendengar cerita-cerita yang memilukan. Mereka bertumbuh besar di dalam keluarga yang berantakan. Papa mama yang tidak peduli kepada mereka, papa mama yang kadang-kadang memperlakukan mereka secara tidak pas, tidak tepat sekali. Dan mereka bertumbuh dengan luka, dengan marah, dengan kebencian. Dan terkadang mereka berangkat ke sekolah dengan perasaan jengkel, segudang emosi, amarah. Dan mereka berharap bahwa sekolah ini menjadi tempat yang aman buat mereka. Tempat mereka bisa berteduh, tempat mereka bisa terlindungi. Mereka berharap guru adalah orang tua yang kedua buat mereka. Yang mencoba mengerti, yang mencoba untuk memahami isi hati mereka. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Terkadang anak-anak datang untuk mereka ingin Bapak Ibu Saudara dibalut, dikuatkan. Bapak Ibu Saudara, ini peran kita. Bapak Ibu Saudara, saya sadar sekali lagi, menjalankan peran sebagai gembala di tengah-tengah anak-anak tidaklah mudah. Tetapi sekali lagi kita memohon anugerah Tuhan, sebab kepada kita dipercayakan satu panggilan yang istimewa. Tuhan mau memakai kita untuk membawa perubahan. Satu anak yang mengalami perubahan akan bisa banyak perubahan-perubahan berikutnya yang akan dilakukan. Kalau ada banyak anak yang diubahkan lewat tangan kita, lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, akan banyak kondisi-kondisi ke depan yang lebih baik lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi gembala buat anak-anak kita membuka diri kita untuk diubahkan oleh Tuhan, dan kita akan menyaksikan perubahan-perubahan besar yang juga akan Tuhan kerjakan di depan kita. Tuhan Yesus memberkati.